Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlailatul Fitria. Saya Ninda Salsabila. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sistem produksi usaha kerajinan dari limbah berbentuk bangun ruang. Semoga presentasi kami nanti dapat bermanfaat dan selamat menikmati. Jadi di sini saya dengan rekan saya membuat produk kerajinan berupa rak dus. Apa itu rak dus? Rak dus itu rak dari kardus. Produk ini menggunakan bahan dasar kardus, kertas warna, lem, dan gunting sebagai alat pelengkapnya. Kegunaannya sebagai wadah tempat menaruh barang kecil seperti pensil, spidol, penggaris, atau bahkan alat backup. Cara membuat produk ini cukup mudah. Yang pertama, gunting kardus sesuai ukuran 30 x 15 cm. Yang kedua, lapisi kardus dengan kertas berwarna menggunakan lem. Rekatkan bagian-bagian kardus dan beri sela-sela di dalamnya untuk sekat menaruh barang. Untuk warna kertas yang akan dibuat bungkus, kalian bisa sesuaikan dengan kemauan kalian sendiri ataupun warna konsep kamar kalian. Latar belakang dari terbuatnya produk ini yaitu karena saya sering melihat limbah kardus yang masih layak dipakai dan itu masih bagus. Tapi kardus-kardus itu dibuang dan tidak dipergunakan lagi. Dengan adanya produk ini akan mengurangi limbah kardus yang masih bisa dimanfaatkan. Membuat karya ini berdasarkan ide saya yang setiap hari melihat kardus bekas yang ada di rumah itu tergeletak dan tidak digunakan. Padahal kardus-kardus itu cukup bagus. Untuk target produk ini itu dari semua kalangan, baik anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua. Karena produk ini bisa digunakan oleh siapapun yang membutuhkannya. Aspek inovasi karya, nilai tambah, dan keunggulan produk wirausaha. Nilai tambah produk ini yaitu menjadikan barang yang terbuang menjadi lebih berguna lagi. Tidak hanya itu, produk ini juga memiliki banyak kegunaan. Channeling. 1. Menggunakan bahasa yang menarik, estetik, imajinatif, dan kreatif. 2. Selalu menyebutkan keunggulan produk. 3. Tidak menjelekkan produk lain. 4. Tidak memaksa konsumen. 5. Berbicara dengan intonasi yang menarik dan sopan. 6. Meyakinkan konsumen bahwa produk ini sangat cocok untuk digunakan dan sangat bermanfaat untuk memperindah meja di kamar agar terlihat rapi. Penjelasan mengenai bagaimana peserta menjalin atau mempertahankan ikatan dengan pelanggan. 1. Memuaskan dalam pembuatan produknya sesuai yang diinginkan pelanggan. 2. Pelanggan dapat mengajukan produk dibuat sesuai keinginan pelanggan. 3. Memberikan harga sahabat untuk pelanggan-pelanggan yang telah lama setia pada produknya. Penjelasan mengenai bagaimana dan dari mana peserta mendapatkan revenue. 1. Modal awal berasal dari uang saku. 2. Berlanjut dengan pendapatan dari hasil penjualan produk. Sumber daya. 1. Bahan baku mudah didapat dan tersedia dalam jangka waktu panjang, di mana kardus sendiri tersedia berserakan di lingkungan kita. 2. Dalam mendapatkannya, saya bersama rekan saya membeli dengan harga miring kepada toko-toko tengkulak, penjual makanan ringan, snack, minuman gelas, dan lain-lain. 3. Dalam supply chain-nya sendiri berjalan baik dan terstruktur pembagian tugas kami, sehingga menunjang keberlangsungan usaha ini. Untuk produksinya, bahan baku utama adalah kardus, dan keperluan lainnya yaitu kertas kado, lem, gunting, penggaris, spidol, dan cutter.
Kedua, untuk tekniknya sendiri sederhana, cukup merakit semua bahan sesuai dengan prosedurnya. Dalam pengerjaannya sendiri terbilang cepat dan mudah, dan tidak memakan waktu yang banyak ataupun tenaga yang sangat ekstra. Yang keempat, teknologi yang digunakan pun manual, hanya dalam pemasarannya menggunakan media elektronik. Untuk partnernya, dalam pembuatan produk ini, saya bekerja sama dengan rekan saya. Sedangkan pihak-pihak yang secara tidak langsung terlibat, yaitu konsumen dan pemasok barang dasar utama, yaitu kardusnya. Kalau di rumah saya sudah tidak ada lagi, kan butuh untuk belinya. Untuk biaya yang dibutuhkan terbilang relatif sedikit dibanding usaha-usaha lain, di mana diperkirakan modal tidak sampai 100.000 untuk mendapatkan produksi lebih dari 10 buah produk. Nantinya dalam penjualan penentuan harga disesuaikan dengan produknya, di mana itu dibuat sesuai dengan keinginan pelanggan. Usaha ini dibilang efektif dan efisien untuk dijalankan oleh kami yang notabene sebagai masih siswa. Untuk sumber daya manusia, di sini saya membuat kerajinan ini berdua dengan rekan kerja saya, yaitu Nur Lailatul Fitria. Kita membuat produk ini bersama. Dan untuk modal yang dihasilkan dan keuntungan yang didapat itu dibagi 50%. Basinas modal kanvas. 1. Segmentasi pasar. Semua kalangan, namun paling utama pelajar dan remaja. 2. Aspek inovasi. Menambah nilai guna dan nilai ekonomis suatu barang yang tidak terpakai. 3. Channeling. Pembuatan yang inovatif dan pengenalan atau pemasarannya yang baik kepada khalayak, ditambah dengan memperkenalkan luas produk ini melalui media sosial. 4. Hubungan dengan pelanggan. Memaksimalkan hasil produk sehingga pelanggan puas. Pemberian gift kepada pelanggan-pelanggan setia dan khusus. 5. Pendapatan revenue. Modal dari uang saku. Dilanjut, hasil penjualan yang beroperasi sehingga dapat mengembalikan modal. 6. Sumber daya, bahan baku, kardus di lingkungan sekitar. 7. Produksi, bahan utama kardus, teknik, merakit semua bahan, pemasaran menggunakan media elektronik serta secara langsung, dan efisien dijalankan seorang pelajar. 8. Partner, saya dan rekan saya Nur Lailatul Fitria dan Ninda Salsabila. 9. Keuangan, modal kurang lebih 100.000 untuk memproduksi 15 buah. Analisis SWOT. Strength. 1. Bahan bakunya mudah diperoleh. 2. Proses pembuatannya mudah dan tidak banyak menyita waktu. 3. Tidak memerlukan banyak modal. 4. Estetika dan 5. Murah. Weakness. 1. Lebih mudah rusak bila terkena air. 2. Awalnya penyediaan sesuai pesanan saja, jadi tidak ready setiap hari. Opportunity. Banyaknya terdapat bahan baku di sekitar kita. Peluang nilai jual yang tinggi karena kreativitas dalam mengolah limbah menjadi barang yang lebih berguna dan memiliki estetika. Dibandingkan yang dijual di toko perabot, produk ini lebih ekonomis dengan kelebihan dapat dibuat sesuai keinginan pembeli. Banyak diminati oleh kalangan pelajar remaja, di mana mereka memiliki banyak aksesoris sehingga tempat ini dibutuhkan. Treat. Pesaing lain dengan ide sama. Dan banyak penjual yang menjual tempat aksesoris yang sudah jadi dan ready setiap saat. Untuk infografisnya, kalian bisa lihat gambar di situ. Ada kardus yang sudah dibaluri oleh lem dan tinggal menempelkan kertas kado ataupun kertas warnanya. Setelah dilapisi oleh kertas, kardus-kardus tersebut direkatkan membentuk kotak. Lalu untuk ketiga, dalam pembentukan kotak tersebut, di dalamnya itu dikasih sekat untuk
pemisah antara barang satu dengan barang yang lain. Misalkan, yang sekat paling panjang itu untuk meletakkan penggaris, yang sekat panjang namun tidak terlalu panjang itu untuk meletakkan pensil, dan sekat yang kecil itu untuk meletakkan penghapus. Untuk gambar keempat, kalian bisa menambahkan hiasan sesuai dengan selera kalian ataupun stiker-stiker yang kalian punya di rumah. Permasalahan produk. 1. Produk tidak anti air karena terbuat dari kardus. 2. Produk ini mudah patah dan mudah terbakar. Solusi permasalahan. 1. Jauhkan dari tempat yang dekat dengan air. 2. Jangan jajarkan pada tempat yang dekat pada benda yang dapat merusak produk. Contohnya lilin. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan dengan rekan saya dalam presentasi kali ini. Untuk kalian yang mau membuat barang tersebut, silakan dicoba. Dan terima kasih untuk yang menonton dari awal sampai akhir. Oh ya, kalau boleh saya minta like dan subscribe channel saya ini. Terima kasih. Saya Ninda Salsabila. Dan saya Nur Lailatul Fitria. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.